Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahmud Rahmadani, biasa dipanggil Anissa. Salam hormat saya untuk Ibu Sri Rahayu Noviani atau yang biasa dipanggil Ibu Yayu. Di sini saya izin memaparkan materi ketiga, di mana materi ketiga ini yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan D per S. Nah, faktor-faktor tersebut itu ada 10 faktor. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pendidikan ibu. Menurut penelitian, pendidikan ibu salah satu faktor yang berkaitan dengan D per S. Yang kedua itu pengetahuan ibu. Jadi menurut saya semakin ibu-ibu merasa ingin tahu, itu semakin baik pula untuk tumbuh kembang si balita. Cara ingin tahunya bagaimana? Bisa dapat melalui jurnal, melalui buku, bahkan mengetahui dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga itu ada pekerjaan ibu. Jadi beberapa ibu-ibu mungkin ada yang sibuk sehingga tidak sempat untuk mengantarkan anaknya ke posyandu atau ke puskesmas untuk mengecek status gizi anak. Yang keempat itu ada jumlah balita di wilayah tersebut. Jadi semakin dikit jumlah balita di wilayah tersebut, maka semakin sedikit pula partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu ataupun ke puskesmas. Yang kelima ada usia balita. Jadi untuk balita di atas 1 tahun atau 12 bulan itu yang dapat imunisasi itu kan sudah lengkap. Jadi banyak ibu-ibu yang menganggap bahwa oh sudah cukup deh anak saya diimunisasi sampai 1 tahun saja. Kan seharusnya selama anak itu masih dalam proses atau masa tumbuh kembang, alangkah baiknya selalu dicek secara rutin status gizinya. Yang keenam itu ada motivasi. Motivasi ini bisa didapatkan dari kader-kader, dari tetangga, atau dari lingkungan sekitar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan keinginan seorang ibu untuk pengecekan status gizi si anak balita. Ketujuh itu ada dukungan keluarga. Jadi dukungan keluarga ini sangat penting juga, termasuk dukungan suami. Jadi dukungan suami ini ya salah satunya yang mengantarkan istri atau anaknya ke posyandu dan juga mengingatkan seorang ibu dan anaknya ke posyandu seperti itu, atau juga orang tuanya yang sudah berpengalaman untuk mengingatkan selalu pengecekan status gizi si balita. Kemudian yang kedelapan itu ada status imunisasi. Nah, status imunisasi ini kan ada yang kurang, ada yang normal, ada juga yang lebih gitu. Banyak ibu-ibu yang merasa bulan lalu itu udah kan normal nih status gizinya. Terus dia ngerasa oke deh, bulan depan gak usah ngecek status gizi anak saya, toh kemarin sudah normal. Nah, alangkah baiknya tidak seperti itu, karena kita tidak tahu bulan depan itu anak kita apakah masih normal status gizinya, ataukah kurang, ataukah berlebih. Alangkah baiknya selalu ngecek secara rutin. Dan yang kesembilan itu ada jarak rumah ke posyandu. Nah, jarak ini juga salah satu faktornya. Kenapa? Karena semakin jauh mungkin ibu-ibu jadi malas untuk mengantarkan si anak untuk pemeriksaan status gizi secara rutin. Dan yang terakhir itu yang ke-10, tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini juga sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena ada beberapa mungkin ibu-ibu yang sudah semangat mengantarkan anaknya ke posyandu, tapi ternyata tenaga kesehatannya itu datangnya lama gitu, sehingga mengakibatkan si ibu-ibu ini jadi males untuk menunggu, seperti itu. Sekian pemaparan materi ketiga dari saya. Untuk upaya-upaya dalam menanggulangi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu ada di materi keempat, nanti saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.